Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa ya dalam mata pelajaran PPKN. Pada hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang macam-macam kekuasaan dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebelum itu, silakan kalian klik tombol like dan tombol subscribe ya, agar Ustadz tambah bersemangat dalam mengajar kalian. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering sekali diperbincangkan baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian, kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah. Kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan konsekuensi dari guru maupun dari guru piket. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Lalu, apakah negara juga memiliki kekuasaan negara? Tentu saja yang namanya negara mempunyai kekuasaan. Karena pada dasarnya, negara merupakan organisasi kekuasaan. Sehingga, negara memiliki kekuasaan negara. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Lalu, apa saja kekuasaan negara itu? Yang pertama adalah menurut pendapat John Locke. Ya. John Locke berpendapat kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran. Dan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang juga menyampaikan tentang pembagian kekuasaan, yaitu Montesquieu. Ya. Di mana Montesquieu membaginya ke dalam 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan ya dari pendapat John Locke. Ya, kekuasaan federatif oleh John Locke dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri, yaitu kekuasaan yudikatif. Teori ini oleh Montesquieu dinamai sebagai trias politica. Yang kedua selanjutnya adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
Dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh seorang saja. Apa perbedaan dari pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power, yaitu di mana kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Mereka berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh dari negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah negara Amerika Serikat. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Yang dimaksud dengan distribution of power ini adalah kekuasaan negara terbagi dalam beberapa bagian, tetapi saling berhubungan dan tidak dipisahkan. Ada mekanisme kerjasama di antara lembaga, antar badan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut sistem distribution of power atau pembagian kekuasaan. Untuk penerapannya sendiri di Indonesia, pembagian kekuasaan dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pembagian lainnya ya. Kalau untuk konteksnya Indonesia itu ada 6 ya pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan konstitutif ya, di mana kekuasaan konstitutif ini memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar atau konstitusi. Berbeda ya dengan undang-undang ya. Kalau yang dimiliki oleh MPR ini adalah konstitusi ya atau undang-undang dasar. Nah, pemegang kekuasaannya adalah tentu saja MPR ya, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Tugas dan kewenangannya adalah untuk membentuk undang-undang ya. Pemegang kekuasaan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemegang kekuasaan adalah presiden ya. Yang kemudian nanti dalam prakteknya presiden ini dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaannya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung ya atau MA. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan peradilan yaitu MA dan MK. Pembagian kekuasaan yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif ya atau kekuasaan inspeksi.
memiliki kekuasaan untuk berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di dalam negara yang berdasarkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, di mana kekuasaan moneter ini memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Pemegang kekuasaannya adalah Bank Indonesia atau BI, berdasarkan pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Untuk pembagian kekuasaan tadi ya dilaksanakan di dalam pemerintahan pusat ya. Sedangkan untuk pembagian kekuasaan secara horizontal di daerah yaitu terjadi pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten ya. Untuk tingkat provinsi ya, pembagian kekuasaan berlangsung antar pemerintah provinsi yaitu gubernur dan DPRD provinsi. Ya, sedangkan pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Untuk selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya, yang dimaksud dengan kekuasaan secara vertikal di sini adalah merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Ya, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah bagian dari konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten? Yaitu mereka memiliki hubungan koordinasi, pembinaan dan pengawasan ya oleh pemerintah pusat ya dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Artinya sekalipun di daerah kita memiliki pemerintahan sendiri ya, tetapi dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berada dalam koordinasi dan pembinaan serta pengawasan oleh pemerintahan pusat ya, berbeda dengan negara bagian di mana masing-masing negara bagian memiliki kewenangannya sendiri yang terpisah dari pemerintahan pusat ya. Hanya kalau dalam negara bagian itu dibedakan pertama dalam hubungan luar negeri dan militer. Ya, sedangkan kalau konsepnya negara kesatuan seperti kita ya ada beberapa hal pembagian kekuasaan yang nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Oke, sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga materi dari Ustadz ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Barangkali ada yang akan menjadi seorang pejabat suatu hari nanti. Oke, itu saja dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.